Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan kita itu adalah Allah yang baik dalam segala hal. Dia menuntun kita, Dia menebus kita, Dia menyelamatkan kita, Dia akan mengerjakan semua yang baik dalam kehidupan kita sampai garis akhir. Kalau kita ini didapatin hati kita ini, ngikutin apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pimpin, apa yang Tuhan rencanakan, kita jalan maunya Tuhan, kita ngikutin rencananya, ujung dari semua kehidupan kita akan dibawa pada pusat kebenaran Allah, dan kita akan dibawa menjadi orang-orang yang bisa dipercaya secara ilahi oleh Tuhan. Karena Roh Kudus ditempatkan di dalam diri kita hari ini, Roh itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, membawa hidup kita itu hari demi hari berjalan dalam kebenaran. Di Yohanes 16 ayat yang ke-13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Perjalanan kita ini kalau ngikutin Tuhan, jalan maunya Tuhan, bukan jalan maunya kita. Orang Kristen itu harus ngikutin jalan maunya Tuhan, bukan ngikutin jalan maunya kita. Makanya untuk jalan ngikutin maunya Tuhan, orang Kristen harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, harus dengar-dengaran suara Tuhan, baru nurut, takluk, dan tunduk pada pusat kehendak Tuhan, baru bisa berjalan pada pusat kebenaran Allah. Perjalanan kekristenan kita yang sejati itu, setiap hari berjalan dalam kemuliaan, setiap hari berjalan dalam pengurapan, setiap hari berjalan dalam kekudusan, setiap hari berjalan dalam rencana ilahi sampai garis akhir kita didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang jadi masalahnya Tuhan itu berikan kehendak bebas kepada kita. Nah, kehendak bebas itu harusnya selaras dengan firman. Keputusan tindakan yang kita mau perbuat, keputusan yang kita mau lakukan itu harus sesuai sejalan dengan firman. Bukan kehendak bebas jalan mau kita sendiri tapi hidup kita ngawur dan sembrono. Nah, kehendak bebas ini kalau nggak ditaklukkan kepada firman akan nyeret kita dalam banyak pencobaan. Kita akan banyak jatuh, kita akan banyak mengalami kehancuran. Bapak Ibu, kalau sampai hari ini Tuhan pimpin hidup kita karena kita ngikutin maunya Dia. Tapi kalau kita nggak mau ngikutin maunya Tuhan, ujung hidup kita akan berurusan dengan Tuhan. Bangsa Israel dituntun keluar dari tanah Mesir menuju padang gurun, menuju garis akhirnya adalah tanah perjanjian. Tapi waktu di perjalanan itu selalu bikin dosa, selalu bikin pelanggaran, karena yang difokuskan adalah yang kelihatan, bukan garis akhirnya, tujuan akhirnya. Sama dengan hidup kita, kalau kita hari ini ngelihat penderitaan kita, proses kita yang terjadi, tanpa melihat tujuan nilai di baliknya, kita akan menjadi orang yang ngawur, melakukan kehendak bebas kita bukan sejalan dengan firman, tapi melakukan hal yang melanggar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan tuh mau kita ini semua ini mencapai garis akhir seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tapi banyak orang gak sampai garis akhir. Hidupnya bukan lagi dipimpin oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, dikendalikan oleh ego, hawa nafsu, cita-citanya, dosa dan pelanggaran yang ngontrol dan mengendalikan. Kalau sampai kita ini bikin pelanggaran dan Tuhan selalu ingatkan kita, artinya sebelum kita ini hancur jatuh, Tuhan selalu ingatkan. Tuhan kirim orang-orang secara ilahi untuk mengingatkan, untuk menegur, untuk menasihatin, supaya hidup kita itu berjalan dalam tracknya Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan ngerti kehendak Tuhan. Apa mau Tuhan dalam kehidupan kita? Banyak orang Kristen hanya sekedar jalani hidup tanpa ngerti tujuan hidupnya loh, bersama Tuhan. Kenapa nggak ngerti tujuan hidupnya bersama Tuhan? Karena jalan maunya sendiri, bertindak semaunya sendiri. Seakan-akan nggak butuh Tuhan. Dia bisa melakukan aktivitas apapun seakan-akan nggak butuh Tuhan. Ujung hidupnya ya tidak akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Toh kalau kita ini melakukan kehendak bebas kita dan kita jatuh di dalam dosa, Tuhan tuh selalu peringatkan. Hidup kita di akhir zaman ini, hidup yang dipimpin Roh Kudus, memang kita bisa tertipu daya oleh setan dan kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi Roh Kudus akan ingatkan terus, Roh Kudus kasih warning terus. Seperti bangsa Niniwe ketika dia akan dibinasakan, Tuhan selalu dikirim utusan untuk ngomong,
memberitakan kebenaran. Ya, kita ini akhir zaman ini harus memiliki sikap hati yang peka. Kalau salah sadar ya bertobat, buru-buru berubah. Jangan sudah tahu salah merasa benar sendiri. Sudah begitu susah ditegur, susah dinasihatin. Bagaimana mungkin orang model kayak begini bisa dipercayakan perkara-perkara ilahi dan hidupnya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Yang kita mau lakukan adalah semua kehendak Tuhan. Makanya perjalanan hidup kita ini semakin hari harusnya berjalan tepat seperti yang Tuhan mau, berjalan seperti yang Tuhan inginin. Kalau kita mau ngikutin apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, bangsa Israel itu sebagai contoh, sebagai gambaran. Kenapa mereka bisa bikin dosa, dan itu peringatan buat kita sampai hari ini. Kenapa mereka gagal? Kenapa ada orang gagal di sekitaran hidup kita? Kenapa ada orang yang tidak mencapai garis akhir? Harusnya kita belajar banyak dari semua kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, supaya kita bisa melihat tujuan akhir dari hidup kita ini, dan kita capai sampai garis akhir didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekarang buka di 1 Korintus pasal yang ke-10 mulai ayat yang pertama. Judulnya saja Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semuanya berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semuanya telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikut mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh bukan demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Loh, kenapa kok Allah tidak berkenan kepada mereka? Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Nah, bangsa Israel itu sebagai contoh peringatan kita yang hidup di akhir zaman ini. Jangan sampai kita ini nggak capai destinasi Tuhan. Buat apa kita melakukan aktivitas keagamawi kelihatannya baik dan berkenan di hadapan Tuhan, tapi kalau nggak nyampe garis akhir, nggak didapati berkenan di hadapan Tuhan, percuma saja. Makanya harus belajar mengkoreksi diri dari hari ke hari. Cek kelemahanmu, kekuranganmu, hal yang membawa jatuh dalam dosa, menjerat, itu yang harus ditanggalkan. Dan kita mengenakan manusia baru yang semakin hari semakin diubahkan. Kalau tidak, kita nggak akan capai garis akhir seperti yang Tuhan mau. Bangsa Israel nggak sampai garis akhirnya loh. Dia nggak sampai ke tanah perjanjian, padahal jaraknya sangat dekat sekali. Karena sikap hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Sikap hatinya jahat di hadapan Tuhan. Udah tahu dosa, diperingatkan, harusnya cepat bertobat. Tapi banyak orang Kristen hari ini sudah tahu itu dosa, membela diri, menutupin diri dengan kegiatan rohani, dengan aktivitas rohani, dengan persembahan dan lain sebagainya, biar kelihatan dosanya tertutupi dengan perbuatannya. Tidak bisa. Dosa tidak bisa ditutupin, digantikan dengan apa? Kecuali dengan darah Yesus melalui pertobatan. Bapak Ibu, kalau sampai hari ini kita ini ngalami problem, persoalan, hal yang ruwet, karena keputusan kita yang salah, karena kebodohan kita di masa lalu, karena ketamakan dan keserakahan kita, itu harus dipulihkan Tuhan. Kalau tidak, kita tetap menjadi orang yang berdosa, dan ujung hidup kita nggak capai garis akhir. Kita harus didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita ini bikin dosa, bikin pelanggaran, selalu dikirim orang-orang di sekitar kita, mau pengkhotbah, mau hamba Tuhan, mau teman, mau sahabat, mau orang tua, mau siapapun, istri atau suami, selalu dipakai Tuhan untuk kasih warning. Karena Tuhan itu selalu maunya membawa kita pada seluruh kebenaran sehari demi hari. Tuhan mau membawa kita sampai garis akhir didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tapi setan nggak mau, daging kita nggak mau. Makanya perlu sekali kita peka untuk melihat segala sesuatu. Kalau kita ini sudah melenceng jauh, pasti Tuhan akan peringatkan.
Kalau kita jalan terus, ujungnya kita akan binasa. Bangsa Israel diperingatkan berkali-kali. Sodom dan Gomora pun diperingatkan berkali-kali. Bahkan Bileam pun diperingatkan berkali-kali, tapi karena mengeraskan hatinya, akhirnya binasa. Lihat di Yudas, di 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Kita ini tidak akan dibiarkan hancur. Kita jalan mau kita sendiri. Setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita menjadi anak Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kalau kita bikin kesalahan dan pelanggaran, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sampai hancur, kecuali kita mengambil keputusan dengan sadar, meninggalkan kasih karunia Tuhan, ujungnya ngotot sama Tuhan, melakukan seperti yang kita mau, bukan seperti yang Tuhan mau. Ujungnya kita akan ketemu problem, ketemu masalah, dan kita sendiri yang akan tanggung resikonya. Tapi kalau kita ini sebagai anak Tuhan hari ini, sebagai orang-orang yang setia mencari Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita masa lalunya pernah bikin kesalahan, lupakan masa lalumu dan mulai fokus ke depan. Kasih setia Tuhan itu masih tersedia sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu sedang didapatin berdosa, hari ini ambil keputusan. Firman ini sebagai peringatan, kasih warning. Hari ini harus ambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, karena engkau memilih keputusanmu sendiri, hak bebasmu sendiri, ujungnya engkau akan binasa. Bapak Ibu, ketika kita bikin pelanggaran dan dosa, Tuhan sayang sama kita. Terlalu diperingatkan lewat media sosial, lewat apapun juga lah. Dan kita harus peka itu, dan kita harus ngambil keputusan untuk berubah. Kalau tidak, ujung hidup kita tidak akan mencapai apa yang Tuhan mau dan inginkan kita capai. Bapak Ibu, kita mau belajar mengkoreksi hati kita masing-masing. Kita harus terima dengan semua teguran dan nasihat. Itu sebagai makanan kita sehari-hari supaya hidup kita ini dalam track Tuhan. Kenapa kok kita mesti belajar firman? Kenapa kok kita harus dengerin khotbah pengajaran yang sehat? Supaya hidup kita itu dalam tracknya Tuhan. Kita ini berjalan ngikutin kehendak Tuhan. Keputusan kita, sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita, apapun yang kita kerjakan dan lakukan itu dalam tracknya Tuhan, dalam jalurnya Tuhan. Kalau kita berjalan dalam jalurnya Tuhan, ujung dari hidup kita akan menikmatin semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Makanya kalau ditegur, dinasihatin, terima sebagai didikan dan nasihat. Kita juga harus memiliki kepekaan yang tajam. Kalau kita nih bikin salah, ya cepat-cepat bertobat. Jangan menjadi orang yang bangga melakukan dosa dan pelanggaran. Bapak Ibu, kita ini sudah hidup di akhir zaman. Bileam sebelum hancur, benar-benar hancur, dikasih warning dulu. Kita akan lihat di Yudas 1 ayat yang ke-7. Sodom dan Gomora pun juga dibinasakan karena hidup orang-orang Sodom dan Gomora itu liar, rusak, dan gak ada pertobatan sama sekali. Hanya pertobatan kita yang akan membawa kita kepada pemulihan. Kalau sampai hari ini diperingatkan, sudah kita ini bikin salah, melenceng jauh dari peringatkan, jangan bela diri, jangan merasa benar sendiri. Koreksi hati dan mulai berubah. Untuk diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Biar hidup kita ini semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kita ini sudah hidup di akhir zaman. Kita ini sudah harus bertindak hati-hati dalam segala hal, supaya kita ini nggak jadi orang yang nggak capai destinasi Tuhan seperti bangsa Israel. Mati semuanya di padang gurun. Kita mau jadi orang yang masuk tanah perjanjian. Kita didapati sampai garis akhir ini menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau lihat sampai kedalaman batin kita sendiri. Benar nggak selama ini hidupku ini sudah berjalan seperti apa yang Tuhan mau? Berjalan dalam tracknya Tuhan. Atau aku ini masih melakukan dosa dan pelanggaran? Atau hidupku masih kompromi hari ini? Kalau Bapak Ibu hidupmu masih kompromi, masih hidup dalam dosa dan pelanggaran, ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Kalau tidak, nanti waktunya sudah selesai, pertobatanmu tidak ada gunanya dan sia-sia. Kalau tiba-tiba dipanggil Tuhan mendadak, bertemu Tuhan di dalam alam yang berbeda, kalau kita nggak sempat bertobat, selesai sudah. Justru selama hari ini, Bapak Ibu dengar firman, ambil keputusan untuk berubah.
ambil keputusan untuk ngikut Tuhan seperti yang Tuhan mana Tuhan ingin hidup kita didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak mau lagi hidup akhir-akhir. Peringatan selalu Tuhan pakai orang di sekitar hidup untuk memperingatkan hidupmu supaya nggak hancur, supaya hidupmu mencapai destinasi ilahi yang Tuhan mau. Kalau tidak, kita ini menjadi orang yang akan hancur di tengah jalan. Kalau kita nggak mau terima peringatan, didikan, nasihat, kita akan menjadi orang yang keras kepala dan merasa benar sendiri. Tinggal tunggu waktu aja bagaimana kehancuran akan mendatangi hidupnya. Hari ini penyerahan kita di hadapan Tuhan. Berserah penuh, menyenangkan hati Tuhan, berjalan dalam ketepatan ilahi. Dan hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah domba. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman ini menjadi kehidupan. Berkati semua orang yang mendengar firman-Mu. Dan kami percaya tangan Tuhan menyertai mereka yang sedang dalam pergumulan. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.